Itu nggak jadi tangkap itu, Pak? Nah langsung harus ditangkap, kabur itu. Jadi si bapak ini nemuin Buta yang gede-gede gitu, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama ARD Channel Official. Baiklah pemirsa, mungkin di kesempatan kali ini karena ini suasananya malam ya, karena saya ingin tahu kegiatan Pak Kamboja di malam hari. Nah, karena kemarin kita sudah kunjungan di siang hari, sekarang kita akan kunjungan di malam hari. Mungkin ada yang mau saya tanya-tanyakan lagi lah gitu. Ikutin terus ARD Channel Official. Nah, jadi pemirsa, kalau suasana malam ya kesini ke rumah Pak Kamboja memang lebih ngeri daripada perjalanan waktu siang ya memang. Soalnya ini benar-benar di area perkuburan atau pemakaman, dan juga dikelilingi sama hutan-hutan rimbun gitu pemirsa. Nah, kita akan coba bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Kamboja. Nah, jadi ini kalau suasana malam di sini begini. Nah, kalau suasana malam sangat mencekam lah ini bisa pemirsa ya. Ini kan kalau siang kan di sini memang agak terang ya, tapi kalau malam nih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau malam di sini begini nih bisa. Nggak ada ya Pak Kamboja. Assalamualaikum. Pak. Gimana? Sehat Pak? Aduh, aduh. Mungkin bisa di sebelah sini aja biar agak terang ya. Ayo nih, maaf nih saya sudah ganggu waktunya lagi nih Pak. Nah, jadi pemirsa, karena mungkin kemarin kita kunjungannya siang ya. Sekarang saya coba mau kunjungan malam gitu Pak. Ya memang benar-benar ini di area perhutanan ya Pak. Gelap kalau malam. Saya tadi dari sana juga jalan tuh, hampir lupa lagi jalan ke sini. Kayak ngocel gue ya. Iya. Nah, jadi saya ingin, ya mungkin tujuan saya untuk bersilaturahmi kembali ya Pak ya. Iya. Terus saya pengen ngerasain spotnya malam ke tempat Bapak gitu. Memang benar-benar tadi di bawah saya sampai merinding Pak. Bener. Tapi saya salut benar-benar sama si Bapak. Kata si Bapak kan jam 2, jam 3 gitu pulang pergi gitu ke sana ya. Saya mah tadi sampai pokoknya susah dah udah diceritakan nih. Memang benar-benar pemberani sekali nih Pak si Bapak ini gitu. Nah, jadi saya ingin meneruskan pembicaraan yang kemarin ya Pak ya. Dan katanya kemarin kan Bapak itu kan kalau ada suara yang nangis, dicari mau ditangkap. Nah, mungkin Bapak pernah mengalami kejadian seperti itu yang asli gitu. Si Bapak menemukan kuntilanak itu, mungkin apakah pernah gitu Pak? Pernah mengalami itu waktu di Nawalungan gitu. Di pinggiran sungai. Di atas, Ya, nah itu di atas pohon waru. Memang identiknya di atas pohon waru ya Pak ya. Iya, lagi yang lengkarak gitu. Senderan gitu ya, rebahan itu. Iya. Saya di center waktu itu tapi nggak tembus ke badannya tuh. Jadi mungkin buuknya makan share gitu. Jadi mungkin begini pemirsa, menurut si Bapak ini katanya pas itu Bapaknya mau kemana itu pas nemuin itu? Ya saya itu mau cari itu. Apa? Cari yang orang nangis itu. Mau cari-cari yang nangis terus ketemu gitu ya? Iya, ketemunya di situ. Nah, jadi gini pemirsa, katanya menurut si Bapak ini pas cari-cari yang suara yang nangis itu,
tiba-tiba di pinggiran kali terlihat mungkin lagi rebahan di atas pohon baru ya. Iya. Nah, pas begitu di Ada center, bulan gitu loh. iya, pas di center sama bapak itu mungkin kalau manusia, Saya mah tembus, iya, kalau ke orang itunya mah enggak Iya. tembus gitu. ya mungkin begini pemirsa. Jadi kalau kita mah orang biasa kan kalau di center itu adalah ya Ada. sinar ya, Iya. tapi itu mah nggak ada mungkin itu. Iya, Iya. nggak ada. Heeh. Enggak ada gambarnya Wow. gitu. Itu nggak jadi tangkap itu pak? Nah, langsung harus ditangkap kabur itu. Oh, iya mungkin. Nah, ya buahnya kan kengser ke air gitu. Oh. Saya ngerti. Oh, rambutnya panjang ya mungkin Iya. ya. Oh. Jika ditangkap itu langsung kabur. Serem juga pemirsa ya, ceritanya memang benar-benar. Terus saya mau nanyain kembali ya pak ya. Kan kemarin kata si bapak mungkin di sini mah baru belum seberapanya lah gitu ya. Iya. Katanya kan menurut si bapak pas tahun 80 itu pernah ke Alas Roban gitu pak. Iya. Nah itu mungkin bisa diceritakan bagaimana asal mulanya itu bisa sampai di Alas Roban pak. Muda asal saya itu diusir sama orang tua gitu. Dulunya itu. Dulunya Iya. Terus ikut sama orang ibu-ibunya, ya. bapak tiri. Heeh. Nah, ikut ke bapak ibu tiri. Itu. Ibu ikut ke nenek, bapak teri lagi. Jadi saya tuh sangguni ngambil uang. Nah, ibu tiri tuh digitukan. Pas saya itu langsung nggak terima bapak saya tuh. Iya iya. Jadi saya langsung dipukul gitu. Dipukul sama si bapaknya. Nah, di sepupu saya kan langsung lari. Oh. Lari-lari tahu di mana tempat saya gitu. Mungkin kabur gitu. Kabur saya tuh, kabur saya lapar ya. Iya. Nah, itu ada waktu zaman musim rendengan lah, musim tandur gitu. Iya, tanam iya. padi. Heeh. Nah, saya tuh pikiran saya mau ikut kerja gitu, terus mau minta makan gitu. Iya. Pas itu orang-orang yang mau pada makan kabur semua. Oh. Jadi sangguni orang gila. Oh iya mungkin. Jadi astagfirullahaladzim, saya tuh nyebut sendiri gitu. Iya. Jadi saya balik lagi. Jadi saya balik lagi amjang-amjangan, tahulah kemana mendi saya tuh. Tahu-tahu sampai di Alas Roban. Tahu-tahu saya tuh sampai ke Alas Roban. Udah dapat 1 minggu saya ke Alas Roban. Di Alas Roban itu 1 minggu. Minggu. 1 minggu itu saya manggil buta yang 2 itu gede. Memang Pak, memang saya juga kalau mungkin lah pemirsa ARD juga kan tahu lah kalau Alas Roban itu seperti gimana angkernya gitu kayak. Oh iya, jadi si bapak ini nemuin buta yang gede-gede gitu 2. Menemuin 2 buta. Terus saya tuh udah malam itu saya mau tidur di mana saya juga begini saya itu. Terus datang macan gitu. Oh ada macan juga. Macan baturin saya itu. Oh nemenin Iya, si bapak di situ. Iya. Mungkin itu si bapaknya pas lagi muda-mudanya kali ya itu. Iya. Saya tuh tidur ditemenin sama macan itu. Iya mungkin pas lagi semangat darah muda itu. Saya tuh diem aja. Mau saya makan boleh silakan gitu. Saya udah lagi lah sengsara begini. Iya. Saya nggak makan gitu ya, makan singkong mentah gitu lah. Iya. Ya, mungkin karena di hutan lah. Iya, di hutan lah. Saya tuh manggil buta yang gede itu 2. Nah, saya udah malam main tidur dibaturin macan. Saya juga kaget. Oh. Waduh, saya ada macan gede tuh di pohon yang gede gitu ya. Oh, ada di pohon yang gede gitu. Iya. Pas saya dandapnya itu di bawahnya tuh, waduh, saya tuh macan makan saya enggak gini saya. Malah ditemenin. Oh, nemenin mungkin. Ditemenin sama macan itu. Terus saya tuh mau yang minum saya. Iya. Terus saya menggulati ini kali yang kali gede itu. Iya. Pas di situ ada gajah ya. Oh, ada gajah juga. Berarti banyak nemuin bangsa binatang-binatang ya, Pak ya? Iya. Tuh ada gajah. Pas lagi balik lagi saya, ada banteng lagi. Wah, banyak binatang. Oh ya, kalau dulu memang tuh macam-macam. Kalau sekarang mah mungkin nggak ada ya, Pak ya? Tahu lah. Soalnya kan sudah agak inilah ada berkembang kota lah ya. Kan. Ada agak berkembang lah dia. Waktu dulu mah kan
masih bener-bener ya. Aduh, sampai orai gede gitu. Iya iya iya. Hari saya tuh hari saya tuh bukan orang ular ya, ular. Bukan ular. Itu buat saya tangkal rubuh gitu, pohon yang rubuh gitu. Iya iya iya. Dipincak tuh saya embel gitu dah. Segede Jadi mungkin bentuknya seperti kayak kayu. kayu-kayu yang udah lapuk lama, lah iya. ya. Udah. Selumutan lah. Wah iya iya iya. Tuh diinjak ke saya tuh. Embel. Waduh, saya tuh. Ternyata ular. Pas itu tuh. Well, Wis. kunci. Ya memang. Memang benar-benar pemirsa, si Bapak ini pengalamannya sangat dalam sekali, sangat melanglang buana mungkin ya. Wow, saya salut sekali nih. Terus pernah berapa lama itu di Alas Robannya? 1 minggu saya. 1 minggu. Ya. Terus balik lagi. Oh, saya semua mau hidup boleh silakan, mau dimakan boleh silakan. Oh ya, jadi udah pasrah lah gitu ya. Ya. Malah itu pada nemanin semuanya itu. Oh, iya ya mungkin. Jadi enggak pada Nggak ganggu lah gitu. Iya, tadi pada nemenin. Malah itu masnya yang ngintil terus ikut. Nah itu setelah seminggu di Alas Roban, lalu perjalanan si Bapak kemana itu? Ya itu keluar. Nah kalau sudah keluar ke Alas Roban, itu balik lagi saya Ke kampung. ke kampung. Balik ke kampung itu udah panjang. Oh iya. Ya kan udah lama sih. Oh ya mungkin gini. Perjalanan. Jadi perjalanannya melanglang buana ya. Iya iya. Jadi buku segini nih. Iya. Sampai balik ke rumah orang tua saya bingung. Siapa ini? Itu orang Mungkin yang gak kenalin ya. Iya. Oh. Ya kan bajunya kotor semua. Oh, iya. Yang namanya melanglang buana lah ya. Melanglang buana, saya mau pulang hala mah bagaimana caranya? Ya. Yang penting padu hidup aja. Iya. Alhamdulillah. Iya benar. Itu kemarin di video kemarin kan sempet cerita juga sih Bapak karenanya pernah ke sampai ke Kampung Naga gitu ya. Wis. Itu mungkin dari Alas Roban ke Kampung Naga apa dari Kampung Naga dulu ke Alas Roban? Ya Alas Roban dulu. Oh, dari Alas Roban baru ke Kampung Naga gitu. Kampung Naga. Ya ke Kampung Naga mah udah kesini. Iya ya. Terus saya tuh waktu dulunya mah ke Ujung Wetan. Oh iya. Dulunya ke Ujung Wetan. Apal ke Ujung Wetan? Iya. Apalah. Di Alas Purwo. Apa itu? Alas Purwo. Alas Purwo. Wis. Dari namanya juga ya Pak ya. Apa enggak? Ya, sempet dengar tapi memang nggak tahu. Tapi memang dari namanya juga memang agak serem juga. Alas Purwo. Wis. Ujung Wetan ya. Mantap nih. Berarti lebih dari Alas Roban. Kan di laut itu apa sih kan dijendong di situ kan laut itu belang. Yes. Belang. Kalau saya mah nggak sanggup lah. Hutan itu udah asli hutan. Oh iya. Dilindungi. Oh asli hutan. Iya. Ya kan itu kan binatang segala kan banteng apa segala di situ. Itu banyak. Termasuknya ke daerah mana itu? Jawa. Bagaimana? Daerah Jawa. Banyuwangi kan situ. Oh Banyuwangi. Masuk ke situ kan Ujung Wetan mana? Paling ujung. Iya. Bali kan masih ke situ. Hari Bali menabrang. Nah, si Bali mau Bali menyabrang itu mau ke situ. Makanya dia waktu dulu, zaman dulu kan. Ya. Purwadaksina Dakutu. Mencari jati diri gitu. Ya. Jadi itu kan dari Alas Purwo kan sebelum ada hutan di mana-mana itu dulu. Oh, Alas Purwo dulu. Purwa Kawitan, mimiti alas itu. Iya. Nah, sok wayang bagaimana? Purwa Kawitan. Purwa Kawitan. Jadi pertama gitu. Nah, itu ya. Waduh. Mampani kan Ujung Wetan ya. Ning kulone Ujung Sira. Oh, Panteng. Oh. Jadi pemirsa benar-benar pengalaman si Bapak Kamboja ini sangat benar-benar sudah keliling-keliling ya. Mantap deh. Mampan kan di situ kan ya. Di situ kan Sangyang Dampal. Oh iya. Nah, di situnya kan Sangyang Sira. Ada Sira apa? Wulu. Oh, jadi kepala. Mungkin sebelah sana Sangyang Dampal, situ siranya. Nah.
Wes. Makanya sejarah di mana dulu? Oh iya. Lamun sejarah ulah di Wulu dulu, di sana Di dulu. dampal heula. Ya iya. Iya. Jalan kaki di mana? Heeh. Ya kaki dulu. Di sini kan penglihatan. Iya. Pemandangan, pemikiran di mana tuh. Wes. Gitu. Wah, lebih gawat dari situ. Iya, mungkin kirain sepengetahuan saya mah ya Pak, itu kan saya dengar alas roban sangat angker katanya, tapi ini ada lebih ya, Lebih. alas Alas Purwo. Wes. Pane wayang Purwa Kawitan. Purwa Kawitan, jadi itu yang pertama. Iya. Pertama alas ku ya ku. Benar-benar Waktu pun ku sejarah Gusti Sinulun. Wong telu kan. Iya. Kabeh orang tiga. Orang tiga Melayu ke ujung wetan, ujung kulon, ke Cirebon. Iya. Ya mungkin itu aja Pak ya. Iya. Saya kan cuman penasaran nih kalau sempat malam ke sini, terus mau nerusin pertanyaan yang kemarin yang pernah saya tanyain ke Bapak gitu ya. Terima kasih Bapak sudah membagikan pengalamannya kepada kita, kepada pemirsa ARD gitu ya. Semoga si Bapak sehat, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki ya. Amin. Nah, kita lihat-lihat dulu ya Pak. Iya. Sip. Nah itulah tadi penelusuran kita atau silaturahmi kita kepada Bapak Kamboja, dan memang ternyata benar ya pemirsa, kalau perjalanan malam ke tempatnya Bapak Kamboja itu sangat mencekam sekali, dan memang benar-benar Pak Kamboja itu sangat pemberani ya. Dan sampai-sampai tadi saya dengar cerita yang di Alas Roban sampai ke Alas Purwa katanya. Wow, serem. Nah, buat teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama saya ARD Channel Official mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.